Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Fajun Taufik, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Ade Aryadi Saputra, MPDI, selaku dosen UIN Suskaryau Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang PowerPoint saya, yaitu tentang demokrasi. Langsung saja kita akan membahas tentang demokrasi ini. Demokrasi ini mempunyai arti, yaitu adalah istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat, dan krotos yang berarti pemerintah, kekuatan, atau kekuasaan. Berdasarkan istilah tersebut, secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi ini diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang atau rakyat. Dalam perkembangan demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh sebagian besar negara di dunia sebagai sistem politik. Nah, itu tadi adalah pengertian dari demokrasi. Ada juga pengertian dari beberapa ahli, yaitu yang pertama Abraham Lincoln, Yusuf Hordahawi, Profesor Magister Kuenjoro Puerbaranoto, Afan Gafar, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan slide yang selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi menurut Abraham Lincoln itu didefinisikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya yaitu adalah rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan. Kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintahan harus mencerminkan rakyat. Jadi, rakyat adalah pemegang utama kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka punya hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintah dalam sistem tersebut. Keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak dari rakyat. Nah, kita lanjut yang kedua. Menurut Yusuf Al-Hordahawi, menurutnya demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan masyarakat. Maksud yang dikatakan oleh beliau yaitu adalah masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin itu bermasalah. Masyarakat pun berhak memberhentikan pemimpin jika menyelewengkan. Masyarakat juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak dikenal. Nah, sekarang kita lanjut ke Profesor Magister Kuenjoro Puerbaranoto. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah negara yang pada prinsipnya semua orang atau rakyat memiliki hak yang sama untuk memerintah dan juga diperintah. Maksud yang dikatakan oleh profesor atau beliau tadi, maksudnya suatu sistem di mana rakyat ikut sertakan dalam pemerintahan negara. Nah, sekarang kita lanjut menurut Bapak Afan Gafar. Yang menurutnya itu adalah ilmu sosial dan ilmu politik serta politikus Indonesia. Demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu makna normatif atau disebut juga demokrasi normatif, dan makna empiris atau disebut juga dengan demokrasi empiris. Dan demokrasi tersebut memiliki makna. Dalam makna normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin mewujudkan oleh negara. Adapun demokrasi dalam makna empiris adalah
demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik. Selanjutnya itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, demokrasi ini memiliki arti atau mempunyai dua arti, yaitu yang pertama itu adalah demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat diikutsertakan memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil rakyat. Nah, yang kedua yaitu adalah demokrasi, yaitu gagasan atau pandangan yang mengutamakan perasaan, hak, dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu adalah macam-macam demokrasi Indonesia. Macam-macam demokrasi Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu adalah berdasarkan ideologi, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dan yang ketiga itu adalah berdasarkan titik perhatian. Yang pertama itu adalah berdasarkan ideologi. Di dalam berdasarkan ideologi ini ada 2, demokrasi konstitusional atau bisa disebut dengan demokrasi liberal. Yang kedua yaitu ada demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal itu adalah dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dan yang kedua itu adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Itu tadi adalah berdasarkan ideologi. Kita lanjut ke berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Di situ ada 3, yaitu adalah demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan yang terakhir adalah demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara penduduknya itu sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di negara Athena pada zaman Yunani kuno. Selanjutnya itu adalah demokrasi perwakilan. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk dalam lembaga perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dan selanjutnya itu adalah berdasarkan titik perhatian. Di situ juga ada 3 poin, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang pertama itu tadi kan demokrasi formal. Demokrasi formal itu disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat.
Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yang kedua yaitu tadi demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Usaha pengusaha dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan milik pribadi tidak diakui. Yang terakhir itu adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi dalam kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai mengabadikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Itu tadi adalah macam-macam demokrasi Indonesia. Sekarang kita selanjutnya ke slide berikutnya, yaitu adalah prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia itu ada kedaulatan di tangan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah. Selanjutnya ada partai politik dan organisasi politik, dan selanjutnya yaitu pemilu yang demokratis. Pertama itu ada kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami arti makna dari prinsip demokrasi. Ya, kedua itu tadi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Selanjutnya itu tadi ada pemerintahan berdasarkan hukum. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan hukum dasar dan tidak bersifat kekuasaan yang mutlak atau tidak terbatas. Sistem ini lebih menegaskan bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Selanjutnya yaitu adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum pengadilan dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membedakan hal tersebut. Dan jika orang bersalah, hakim harus mengadili dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya dan tidak membeda-bedakan yang itu tadi. Selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan atas musyawarah. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah
untuk mencapai mufakat. Selanjutnya yaitu adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Selanjutnya kita akan ke slide yang berikutnya, yaitu adalah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di Indonesia setiap warga atau rakyat yang terpilih untuk mengembangkan amanat nasional hendaknya tidak akan bertanggung jawab kepada rakyat saja, akan tetapi semua perbuatannya juga dipertanggungjawabkan pula di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di akhir kelak nanti. Yang kedua itu adalah demokrasi harus dilakukan sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan pelindungan hak asasi manusia sehingga seorang warga negara tidak berbuat zalim kepada warga negara lain. Jika demikian akan timbul rasa saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Yang ketiga itu adalah demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin hubungan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu tidak boleh merusak pelaksanaan demokrasi, misalnya tidak melakukan propaganda agar calonnya menang pemilu. Yang keempat itu adalah demokrasi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap permasalahan harus diputuskan dalam musyawarah yang diwakilkan oleh wakil rakyat secara hikmat dan kebijaksanaan dan musyawarah. Ini hasilnya dalam keputusan bersama, maka tidak ada kelompok oposisi di Indonesia. Yang terakhir itu adalah demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah sebuah budaya politik diarahkan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Selain nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, ada kebenaran dan keadilan sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari PowerPoint saya, yaitu tentang demokrasi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.